Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk membawakan sebuah puisi berantai. Saya Muhammad Tef Humaidi berperan sebagai koruptor. Saya Rizky Nugra berperan sebagai tukang pecel. Dan saya Miftah Rojak berperan sebagai si galau. Ini bukan kamera pondok. Ma'al musyahadah. Hidupku amatlah sejahtera. Bagaimana tidak, para rakyat jelata tidak tahu aku telah merampas harta mereka. Kuhabiskan semua uang untuk membeli. Cabai-cabean segar adalah salah satu bahan untuk membuat pecel yang begitu mantap. Cabai-cabean akan kutumbuk dengan kacang, gula merah, garam, dan bahan lainnya untuk membuat pecel. Kemudian kucampur dengan sayuran. Tidak lupa, aku ambil pisau untuk memotong. Hatiku sangat hancur melihat kekasih yang amat aku sayangi telah bersama orang lain. Apa salahku hingga dia tega meninggalkanku demi laki-laki lain? Apakah aku harus Memakan harta rakyatmu? Itulah profesiku sesungguhnya. Tidak perlu bersusah-susah untuk bekerja keras. Tinggal aku suruh saja mereka untuk membayar pajak yang tinggi. Lalu kan kugunakan untuk bersenang-senang. Jika ada yang mulai mencium aksi burukku itu, aku beri saja mereka dengan Pecelku. Aku dengan sepenuh hati agar bumbu dan sayurnya tercampur dengan sempurna. Aku yakin semua orang pasti menyukai pecel buatanku. Agar pecelku disukai banyak orang, aku akan menggunakan resep-resepku. Yaitu aku masukkan sedikit racun yang sangat mematikan? Itulah kamu yang sebenarnya. Kamu sayangi aku dan kamu ucapkan semua janji manismu. Kamu tak pernah tahu betapa aku larut dalam setiap kata cintamu. Setiap aku membayangkan wajahmu, aku selalu teringat pada sesuatu. Karena kamu sangat mirip dengan uang recehan. Aku sangat suka dengan uang recehan. Karena dengan uang itu aku bisa mengasihi mereka yang aku anggap tidak berguna. Aku juga suka dengan uang dolar. Karena dengan uang itu aku bisa keluar negeri sesuka hatiku. Aku membenci orang-orang yang suka mengatur jalan hidupku. Jika ada orang yang berhak mengatur jalan hidupku, aku akan mengulek-ulek menggunakan cobek andalanku. Setelah resep-resepku kumasukkan, aku ulek bumbu dan juga sayuran hingga menjadi pecel yang begitu nikmat. Aku tidak ingin mengecewakan para pelangganku, maka pecel itu akan aku kenal selalu dalam duka. Kamu memang yang amat aku cinta. Namun apalah dayaku, kamu hanyalah butir-butir kenangan yang telah melukai hatiku begitu dalamnya. Aku hanya bisa bekerja keras membanting tulang. Lupakanlah. Aku tak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Bagiku, untuk mendapatkan uang sangatlah gampang. Cukup dengan mengelabui polisi, hakim yang sekiranya dapat merusak rencanaku. Akan aku beri mereka uang receh, uang sisa dari hura-huraku. Jika aku merasa bosan, uang itu akan melihat dengan sepenuh hati. Apabila aku melihat orang sedang kelaparan, akan aku buatkan pecel dengan jurus hidupku. Lalu pecel sudah kubuat akan kuberikan kepada mereka yang kelaparan. Lihat pada itu, mereka yang harus ada peduli, tetapi malah berpura-pura tuli dan buta. Sedangkan mereka hanya bisa menangis terseduh-seduh untuk menerima kenyataan. Karena kamu telah menyakitkan perasaanku bagai cangkir kaca yang dilempar hingga hancur berkeping-keping. Begitu teganya dirimu. pakai untuk berbelanja, membeli semua barang yang menurutku bagus.
jika aku pakai berapapun harganya, karena uangku jumlahnya triliunan. Uang itu akan Aku tambahkan cabai merah yang sangat mahal harganya. Tahu apa pemerintah tentang tukang pensil, ha? Mereka hanya bisa menaikkan harga dan seenaknya. Bahan pensil untuk pupuk berkurang karena harga cabai yang kian melonjak. Akhirnya aku putuskan untuk Menangis semalaman, mengingat pacarku pergi meninggalkan diriku dengan laki-laki bermotor. Keluargaku serba kekurangan. Ibuku baru di PHK dan ayahku hanya tukang pecel. Aku marah, ingin sekali punya motor baru. Aku ingin membunuh para rakyatku yang malang. Setialah kalian untuk membayar pajak. Jika telah bayar, dendammu akan sangat menumpuk. Maka kayalah aku, hahaha. Bahagialah diriku, wahai rakyatku. Semoga harimu selalu menyenangkan. Warnailah harimu dengan kesedihan. Sungguh aku kasihan kepada pencelku yang malang. Karena harga cabai merah melonjak, harga pencelku pun ikut naik. Aku kasihan kepada para pelangganku, tidak dapat menikmati pencelku yang begitu nikmat ini. Kasihan sekali diriku, ibuku, dan juga para pelangganku. Jika begini terus, aku akan menyalahkan siapapun yang menaikkan harga cabai. Cabai meningkat dan pemerintah yang tidak jujur dan rakyatnya, yang senang menolong rakyat, dan menghilangkan kebahagiaan para koruptor. Gara-gara dia aku putus cinta. Keluargaku pun ikut